Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah selalu dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kami ucapkan pada kesempatan yang penuh barokah ini kecuali puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan fadilah Ramadan yang telah menempa kita dengan berbagai ragam amal ibadah dan amal saleh menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi Idul Fitri yang berbahagia ini tidak lupa kami mewasiatkan, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kadar ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan penuh ikhlas dan mencari ridha Allah ta'ala. Karena pada hakikatnya hari raya adalah hadiah dari Allah, anugerah dari Allah, karunia dari Allah hanya untuk hamba-hambanya yang bertambah kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah selama menempuh tarbiyah Ramadan. Jadi hari raya Idul Fitri ini bukan untuk manusia yang mempunyai baju-baju baru saja, memperhiasan baru, kendaraan baru. Dalam sebuah makalah yang disampaikan oleh ulama dinyatakan bahwa laisal id liman labisal jadid. Hari raya bukan untuk seorang yang memakai baju baru, akan tetapi hanya untuk seseorang kadar ketaatannya bertambah. Hari raya
bukan untuk seseorang yang berhiaskan diri dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi untuk seseorang yang mendapatkan ampunan. Hari raya juga bukan untuk orang-orang yang kemudian melakukan hura-hura, tetapi hari raya ini adalah liman taqwahu tazid, bagi orang yang terus-menerus menempa diri, menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan, hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah dalam menjalankan solat Idul Fitri dalam keadaan sehat wal-afiyah. Banyak saudara-saudara kita yang masih berada di kolong jembatan, yang masih berada di reruntuhan gedung-gedung karena kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel, dan kemudian yang tidak sebahagia yang kita rasakan. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya Idul Fitri yang kita lakukan ini, mudah-mudahan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat dan maghfirahnya senantiasa menaungi kita semua hingga kita berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Keberadaan kita di masjid ini semoga menjadi 2 pertanda yang baik. Yang pertama, kita hadir sebagai hamba Allah yang bersyukur, dan karena syukur inilah Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan bagi kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Banyak orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan kenikmatan yang Allah berikan, bukan semakin ia mendekat dengan Allah, tetapi semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, dan kemudian melembaga dalam institusi kita, melembaga di dalam kenegaraan kita, menjadi hamba-hambanya yang kufur nikmat, maka kata Allah, inna adabi lasyadid, ingatlah bahwa azabku itu sangatlah pedih. Digambarkan dalam ayat yang lain, Allah memberikan sebuah perumpamaan, wa daraballahu mathalan qaryah kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yaksibun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat sebuah perumpamaan negeri yang subur makmur, gemah lipah, loh jinawi, yang kemudian rizkinya mengucur dari berbagai macam penjuru. Mungkin negeri kita ini termasuk itu, tetapi karena penduduk negerinya, para pengelola dan orang-orang yang memanage negeri ini tidak amanah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, maka rasa lapar dan rasa takut menghantui, meliputi kita sebagai warga negara, sebagai umat Islam yang hidup di negeri ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini akan terbangun rasa syukur yang kuat, sehingga kemudian bangsa ini, komponen seluruh bangsa ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemakmuran dan keadilan akan segera tiba menimpa atau kemudian mengenai kita semuanya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berkemakmuran dan berkeadilan, bangsa yang adil berkemakmuran, bangsa yang makmur dan berkeadilan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita senantiasa berusaha agar Allah menaikkan derajat kita pada level al-muttaqin, atau hamba yang senantiasa menjauhi larangan-larangannya sekaligus melaksanakan segala ketaatan kepadanya. Kalaupun kita belum sampai pada derajat takwa hari ini karena belum optimal ketika diperjumpakan dengan bulan Ramadan, marilah kita
senantiasa berproses menjadi hamba yang patuh menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha menjadi muslim yang baik. Tiada kemuliaan yang kita raih kecuali dengan mengingatkan kualitas atau meningkatkan kualitas keimanan kita hingga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sebuah proses, bukan target, bukan tujuan utama, dan proses ini menuju hamba yang bertakwa, dan ini terus berproses sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Karena itulah pesan ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah, jangan menjadi hamba Allah ketika di bulan Ramadan saja. Kita seterusnya adalah hamba Allah. Pasca Ramadan, pasca Idul Fitri ini kita tetap sebagai hamba Allah. Maka teruslah kita berinteraksi dengan Al-Quran, teruslah kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah kita kemudian beramal soleh, berbagi terhadap sesama, karena sesungguhnya hal yang demikian hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang kemudian sukses menggapai ridha Allah melalui bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa." Jangan kamu seperti seorang wanita yang menenun pakaiannya dari sebuah benang yang kemudian setelah rapi menjadi kain, tinggal memakai, kemudian diurai kembali, kemudian diberantakin kembali kain yang sudah rapih itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan menempa kita menjadi hambanya yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang soleh, menjadi hamba-hamba yang berakhlakul karimah. Itu semua prestasi yang luar biasa menggapai nikmat Ramadan. Jangan sampai itu kemudian menjadi dihilangkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Kita memang menyadari bahwa ketika Ramadan itu adalah futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan kemudian setan-setan dibelenggu, diikat. Tetapi ingat, sejak malam hari tadi setan sudah mulai dibuka lagi belenggunya. Dan kemudian mungkin malam hari tadi mereka sudah melakukan sidang kabinet setan, yang mereka kemudian ingin menyesatkan hamba-hamba Allah yang telah meraih predikat takwa pada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tidak sedikit semalam sudah banyak yang tidak sholat tahajud dan sholat tarawih. Ketika kemudian tarawih bukan hanya ada di bulan Ramadan, tetapi di bulan lain, bulan Ramadannya ada qiyam, ada sholat tahajud, itu sudah ditinggalkan. Kemudian Quran sudah kembali ke tempatnya masing-masing, dan subuh pun sudah mulai kesiangan, tidak berjamaah kembali. Ini berarti tipu daya setan sudah mulai bergerak, dan nanti akan berlanjut. Tatkala kemudian terjadi acara silaturahim, halal bihalal dan yang lain-lainnya, maka di sana setan terus bergerak, akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah meraih predikat takwa kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Karena itulah mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prestasi yang sudah kita di bulan Ramadan itu kemudian kita ejawantahkan, kita kemudian pertahankan, kita tingkatkan pasca Ramadan dengan menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Seperti apa hamba-hamba Allah yang terbaik? Ada beberapa referensi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Siapakah ya Rasulullah orang yang terbaik?" Kemudian Rasul menjawabnya, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Mereka orang yang terbaik itu adalah orang yang dikasih umur panjang. Dikasih umur yang begitu panjang melebihi usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hasuna amalu, semakin baik amal perbuatannya.
Dan orang yang terburuk, kata Rasulullah, ketika ia dikasih kesempatan hidup lebih lama, tetapi semakin tua, bukan semakin bertaubat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, tetapi justru semakin menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi manusia yang su'ul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Ini adalah orang yang terburuk. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itulah selagi hayat di kandung badan, mari kita jadikan hidup kita ini yang Allah berikan umur panjang sampai sekarang kita masih bisa bertahan hidup. Ini adalah anugerah. Ada kesempatan untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri kita, untuk menempa diri kita menjadi hambanya yang berkualitas. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain, siapa sih orang yang terbaik? Orang yang terbaik itu adalah orang yang kemudian dengan lisan dan tangannya itu, maka kemudian menjadikan orang yang lain itu merasa nyaman, merasa aman dari perbuatannya, dan merasa kemudian tidak tersentuh dengan kejahatannya. Maka di sini adalah akhlak. Dan ini sudah ditempa selama bulan Ramadan. Dan kemudian orang yang terbaik yang ketiga, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan telah menempa kita, menggiring kita, mendidik kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tentu dengan pengalaman yang beragam. Ada yang baru dalam taraf membuka interaksi dengan Al-Quran, yaitu tahsinul Quran dengan membaca. Ini bukan target terakhir. Ini adalah pintu pertama kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pintu keduanya adalah memahami isi kandungannya, memahami tafsirnya, memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga apa yang diungkapkannya, dibaca itu Quran, akan connect dengan hati kita, akan connect dengan diri kita, sehingga akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari adalah akhlaknya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah begitu susahnya, begitu menjelaskannya, begitu sulit karena saking banyaknya akhlak Rasulullah yang luar biasa. Dijawab oleh Aisyah dengan jawaban singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Ketika akhlaknya Al-Quran, maka kemudian insya Allah umat akan mencapai kejayaannya. Karena kejayaan umat terdahulu adalah karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi sebaliknya ketika Al-Quran ditinggalkan, ada buku yang kemudian berjudul Limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mengalami kemunduran? Kenapa umat Islam itu tertinggal? Sementara umat yang lain yang di luar Islam justru mereka melejit dalam sebuah kemajuan, terutama aspek keduniaan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan umat Islam jauh dari Al-Quran. Maka pasca Ramadan, kita bukan hanya kemudian membaca Al-Quran dengan teksnya saja, akan tetapi ada target bagaimana memahami perkataannya, bagaimana memahami asbabun nuzulnya, bagaimana memahami isi kandungannya, bagaimana memahami tafsirnya, sehingga ketika kita berada di pasar, kita pun akhlaknya Al-Quran. Ketika kita ada di kantor, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan ketika kita berada dimanapun, akhlaknya adalah Al-Quran. Ini akan menuai berkah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hadirin, hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan yang terakhir dari khotib adalah ketika Ramadan, masjid semarak dengan jamaah. Terutama di awal-awal, walau di akhir sudah mulai mengalami kemunduran. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ketika membangun masyarakat diawali dengan masjid. Ketika Rasulullah datang ke Madinah,
Di kemudian para sahabat menyambutnya, Rasul tinggal di rumah kami saja, dan kemudian Rasul tinggal di rumah kami saja, Rasulullah tidak mengikuti apa yang dimintai oleh mereka. Tapi Rasulullah membangun rumah, ya, atas kemudian izin Allah, atas kemudian petunjuk daripada unta yang kemudian dikendarainya, disitir oleh malaikat Jibril, dan disitulah, ya, di Masjid Nabawi yang sekarang menjadi kuburan Rasulullah SAW, di bagian dalamnya itu adalah rumah Rasul. Dan sebelah rumah Rasul gak bangun istana. Rasul tidak gila dunia, tetapi yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Karena masjid itu menjadi sentra kegiatan umat. Banyak ayat-ayat Al-Quran ketika Rasulullah mau diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Dari mana starting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muhammad Ramadan Al-Buti di sana menegaskan bahwa Rasul startingnya dari masjid menuju ke masjid. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang banyak aktivitas di dunia ini? Kemudian kita startingnya dari mana? Sering kita meninggalkan masjid. Maka Rasulullah membangun masjid dalam rangka apa? Menyentuh kesadaran umat, kemudian mengajak manusia ke jalan yang benar, dan menyadarkan umat yang kemudian mengalami banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah begitu masjid dibangun, maka kemudian ada syariat-syariat yang berikutnya. Yang sebelumnya ketika Rasulullah ada di Mekah, sholatnya hanya 5 waktu, itu pun 2 tahun sebelum hijrah. Dan kemudian setelah hijrah ke Madinah, baru di sanalah dibangun masjid, dan kemudian ada syariat yang disebut dengan sholatul jamaah. Dan di sanalah Rasulullah menata umat dengan sholat jamaah ini. Betapa pentingnya sholat jamaah. Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya dengan motivasi 27 dibanding 1. Tapi ini belum mampu kemudian mendorong umat untuk meraih yang 27 kebaikan itu. Ada pula kemudian warning Rasulullah yang begitu keras. Mengambil kayu bakar, akan kubakar itu rumah yang kemudian meninggalkan sholat jamaah yang 5 waktu. Itu pun juga belum menyadarkan umat. Kemudian ada sindiran yang begitu pedas yang terjadi pada Abdullah bin Ummi Maktum ketika seorang yang buta yang kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Saya enggak punya tongkat, mata saya buta ya Rasulullah, maka saya minta ya Rasulullah sholat saya di rumah saja ya Rasul. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, silahkan. Begitu melangkah 1-2 langkah, dipanggil kembali, ditanya orang tersebut, hal tasma'un nida bis shalah, apakah kamu mendengar suara adzan? Lantas dijawab, saya mendengar Rasulullah. Fa'ajib, maka sholat kamu bukan di rumahmu, sholat kamu yang 5 waktu itu mestinya dilakukan di dalam masjid. Malu kita dengan seorang yang buta pada masa Rasulullah, yang tetap ditekankan sholatnya di masjid, sementara mata kita melek, kaki kita sehat, dan kemudian Allah kasih kesehatan yang lain, tapi masjid sering ditinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan ini pula yang terakhir, Rasul katakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak sempurna itu sholatnya orang yang menjadi tetangga masjid kecuali di masjid itu. Cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ketika umat Islam banyak meninggalkan masjid, inilah akan menjadi awal daripada konflik, kehancuran, dan ketidakbersatuan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan yang sudah meninggalkan kita, yang ditangisi oleh Rasul dan para sahabatnya, yang kedatangannya ditunggu-tunggu, begitu pergi ditangisi. Kenapa ditangisi? Karena ditinggal bulan yang dicintai, bulan yang penuh barokah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita sama-sama memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita, ibadah kita, sedekah kita, iktikaf kita, kajian yang kita ikuti semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami mensyukuri nikmat-Mu dengan menjalankan salah satu sunnah yang Kau perintahkan dalam kehidupan ini pasca Ramadan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami belum menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah, karena masih banyak noda dan dosa yang kami lakukan, banyak kemaksiatan yang mewarnai dalam kehidupan kami, banyak kami tinggalkan perintah-perintah-Mu ya Rabb, banyak kami abaikan teladan Rasul-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jika Engkau enggak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi ya Rabb. Dan ketika kerugian kami peroleh, maka akan kami memasuki neraka-Mu yang begitu dahsyat, dan kami tidak kuat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karena itulah dalam kesempatan yang penuh barokah ini, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Ketika orang tua kami telah meninggal dunia, maka lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, dan kemudian dibangkitkan nanti dari alam kubur, maka berikan hisab yang mudah ya Allah, dan akhirnya masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ketika orang tua kami masih hidup, ya Allah, berikan mereka sehat walafiat. Berikan kesempatan kami sebagai hamba-Mu yang baik, yang memperoleh ridha-Mu dengan melakukan pengabdian dan kasih sayang kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin wal musabin fi kulli makan, fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak derita saudara-saudara kami nan jauh di sana, tidak bisa melaksanakan Idul Fitri sebagaimana yang kami lakukan. Mereka banyak mengalami penderitaan. Terlebih saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, mereka tatkala beribadah dibantai, mereka dizalimi, mereka disakiti, sementara kami di sini hidup dengan begitu nyaman bisa menjalankan ibadah ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb, karena kami tidak bisa membela mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, hanya doa untuk mereka yang kami lakukan ya Rabb. Semoga pertolongan-Mu selalu ada pada mereka yang terdolimi ya Allah, dan kemudian kalahkanlah kekuatan Zionis yang sekarang sedang merajalela dan mendolimi saudara-saudara kita ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian pula angkat penderitaan yang ada, yang terjadi, yang menimpa saudara-saudara kita di bumi persada Nusantara ini ya Rabb. Berikan mereka keimanan yang kokoh, berikan mereka akhlakul karimah, dan kemudian menjadi agen untuk perubahan menuju bangsa Indonesia yang berkemajuan ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullah, aslih lana syu'unana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami mengakui sebagai hamba-Mu yang dhaif. Engkaulah yang perkasa dan kuasa ya Rabb. Betapa banyak persoalan yang kami hadapi, betapa banyak kekhawatiran yang kami miliki di era kemajuan ini ya Rabb, terutama untuk nasib bangsa kami ini dan kemudian nasib anak keturunan kami ya Rabb. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang benar. Berikan kami kekuatan untuk mendampingi anak-anak kami, keturunan kami menjadi generasi yang saleh solihah dan kemudian berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma ya Allah, taqabbal minna
anna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami mengakui belum optimal menjumpai Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Kami mengakui bahwa kami belum optimal dalam menjalankan perintah-perintah-Mu di bulan Ramadan. Namun apa yang kami lakukan sedikit ini di bulan Ramadan, terimalah sebagai amal ibadah kami ya Rabb. Terimalah ibadah kami ya Rabb. Terimalah ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Dan perjumpakanlah kami kembali dengan Ramadan yang akan datang, dengan perjumpaan yang terbaik ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.